Halo semuanya, kenalin aku Gita. Salam kenal buat yang belum kenal. Aku Gita dan sekarang aku lagi kuliah sambil part time juga di Melbourne. Di video kali ini aku mau bikin house tour rumah aku yang ada di Melbourne. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, aku mau jelasin dulu ke kalian hal yang harus kalian siapkan sebelum sewa rumah atau apartemen di Australia. Yang harus kalian siapkan adalah uang bond atau uang jaminan. Nah, biasanya uang bond ini merupakan harga 1 bulan sewa rumah. Nanti uangnya akan dipegang sama landlord atau agensinya, dan uangnya itu baru bisa dikembalikan ketika kalian ingin pindah rumah. Tapi sebelum uangnya dikembalikan, biasanya landlordnya itu akan ngecek dulu nih ke rumahnya kayak kira-kira ada kerusakan nggak? Kalau misalkan ada kerusakan, nanti kerusakannya itu akan di-cover menggunakan uang bond kalian. Tapi kalau misalkan semuanya aman, damai, tentram, gak ada lecet, you're good to go. Udah, gitu aja. Langsung aja kita masuk ke videonya. Kalau kalian mau cari akomodasi di Australia, caranya tuh ada banyak banget. Yang pertama, kita bisa pakai Facebook. Di sana banyak grup komunitas yang share info kamar atau rumah kosong. Yang kedua, ada Flatmates. Aplikasi ini khusus buat cari teman sekamar atau share house, bisa difilter sesuai lokasi dan harga. Dan yang terakhir adalah student housing. Apartemen seperti Unilounge atau Skip bisa jadi pilihan yang bagus buat beberapa orang karena lengkap dan aman buat para pelajar. Tapi sekali lagi, jangan lupa dipertimbangkan masalah budgetnya. Nah, ini pintu masuknya. Ini kamar pertama, kamar kedua, dan kamar ketiga. Kamarku ada di belakang. Dan ini dia penampakan kamar mandinya. Part terfavorit yang ada di kamar mandi ini adalah bidet. Biasanya jarang banget di kamar mandi, apalagi yang di luar negeri itu ada bidet. Tapi kebetulan di sini ada. Hello. Nah, terus di tiap kamar mandi yang ada di Australia itu biasanya sudah dilengkapi dengan hot water and cold water. Jadi kalau winter nih, kalian nggak perlu takut gitu kalau mandinya pakai air dingin, karena udah ada air hangatnya. Dan biasanya barang-barang kayak ini kayak tisu toilet, terus untuk bersih-bersih dan segala macamnya tuh udah disediain sama landlordnya. Nah, ini dia penampakan dapurku. Jadi semua barang dapur seperti sendok, garpu, pan untuk masak, piring, rice cooker, microwave, dan air fryer semuanya udah lengkap dan tersedia di rumah yang kalian rent dan bisa dipakai sama siapa aja. Welcome to my small room everyone. Jadi, kamar ini adalah kamar terkecil dan termurah yang ada di rumah ini. Untuk sewanya, aku bayar sekitar $190 per minggunya. Walaupun kamar ini kecil, tapi udah lengkap banget. Udah ada lemari pakai baju, meja pakai belajar, dan so far aku nyaman banget menghuni kamar ini. And my favorite part of this house is the backyard, because just look at how big my backyard is. Ini mungkin bisa dipakai main bola, dan di sini juga ada jemuran tua yang antik banget kan bentukannya. Di sini juga ada tanaman cabai dan kemangi. Lihat deh, mereka tumbuh dengan baik di sini. Saking luasnya halaman belakang, aku juga bisa ngueng naik sepeda. Dan kalau lagi musimnya pohon ini berbuah, halamanku jadi cantik banget dan sangat estetik. Ada beberapa hal yang aku suka semenjak tinggal di rumah ini. Gak jauh dari rumah, ada taman umum yang bisa dipakai buat olahraga, jalan-jalan, atau sekedar bengong kayak yang aku lagi lakukan sekarang. Terus, pernah gak sih kalian kebayang punya rumah yang deket banget sama perpustakaan? Apalagi perpustakaannya bentukannya kayak gini. Lihat, udah kayak kafe-kafe gitu kan? Perpustakaan ini tuh lengkap banget loh. Bahkan bisa pinjam CD buat main PS, terus ada berbagai macam komik juga, dan masih banyak lagi. Jujur, aku bener-bener merasa very lucky to live here. Tempat tinggalku tuh bener-bener strategis dan mantep banget deh. Oke, para pemirsa, I think this is the end of the video. Makasih udah nungguin, and I'll see you in the next one. Bye!